Coba kita bayangkan ada sebuah desa kecil di pedalaman Cina, di mana jalanannya yang masih becek kalau hujan, toko fisik cuman ada beberapa, dan anak-anak mudanya masih banyak yang merantau ke kota untuk mencari kerja yang lebih baik. Nah, desa seperti ini dulunya identik dengan keterbelakangan dan jauh dari pusat-pusat ekonomi, dan juga jauh dari layanan publik. Tetapi sesuatu mulai berubah. Bukan karena pabrik besar itu berdiri, atau semua orang yang dari desa pindah ke kota, melainkan karena keberadaan dari internet. Nah, inilah yang oleh Lizu disebut sebagai urbanisasi daring. Biasanya urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, kemudian sawah berubah menjadi perumahan, dan penduduk pindah ke pusat-pusat industri. Tetapi urbanisasi daring yang dilakukan di Cina ini sangat berbeda. Ia tidak memaksa orang untuk pindah, justru internet yang membawa suasana kota masuk ke desa-desa lewat e-commerce, kemudian lewat logistik, layanan kesehatan, sampai pada pendidikan online. Nah, ceritanya begini. Saat internet itu masuk ke desa, banyak hal yang tadinya mustahil menjadi mungkin terjadi. Produk-produk lokal yang hanya laku dijual di tingkat kecamatan, tiba-tiba berubah dan bisa dijual ke kota-kota yang ada di Cina. Nah, anak-anak muda yang dulu ingin pergi ke kota, sekarang bisa buka toko online dari rumah masing-masing di desa. Bahkan orang tua yang dulunya kesulitan untuk dapat layanan kesehatan, kini bisa berkonsultasi secara online melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa aplikasi tersebut. Nah, salah satu salah satu contoh nyata datang dari Suichang. Suichang ini adalah sebuah kabupaten di Zhejiang yang dulu awalnya penduduk menjual produk-produk seperti arang bambu, kemudian produk lainnya lewat internet. Lalu siapa yang bisa menyangka bahwa penjualan mereka menjadi meledak dan sangat laku di pasaran. Toko online kemudian bermunculan di desa. Dan di desa-desa kecil ini jadi pusat bisnis digital. Lebih kerennya lagi, mereka ini kehilangan identitas kelokalannya. Justru budaya gotong royong yang biasa kita temukan di desa dipakai untuk membangun asosiasi e-commerce di tingkat lokal. Nah, tentu ada juga yang pemain besar seperti Alibaba, kemudian lewat program rural tahu baunya, masuk ke desa-desa. Nah, kemudian mereka membuka stasiun layanan e-commerce, melatih para wirausaha lokal di sana. Bahkan mereka ikut membangun logistik sampai ke pelosok-pelosok. Nah, jadi desa tidak lagi terisolasi. Barang-barang yang dari kota masuk ke desa dengan begitu mudah. Dan begitu juga sebaliknya, produk-produk yang diproduksi di desa bisa masuk ke pasar-pasar nasional atau masuk ke kota-kota besar di Cina. Nah, apa hasilnya? Secara perlahan, kesenjangan antara kota dengan desa menjadi semakin menyempit. Desa tidak lagi menjadi sekedar pemasok tenaga kerja murah, akan tetapi mulai menjadi pusat-pusat ekonomi baru di Cina. Lebih dari itu, ada harapan baru bagi anak-anak muda yang tinggal di desa. Orang tua yang biasanya tetap tinggal dan di desa tidak ada lagi pemuda-pemuda yang mau membangun desanya. Nah, intinya di dalam buku ini menunjukkan bahwa pembangunan itu tidak harus berarti desa lenyap dari kota.
Nah, dengan menggunakan internet ini, desa bisa tetap menjadi desa. Desa bisa tetap jadi desa, kemudian dengan karakter dan budayanya tidak akan terkikis oleh kemajuan zaman atau gemerlapnya kota-kota besar di Cina. Seperti kata Lizu, urbanisasi itu bukan mengkotakan lahan, melainkan tentang bagaimana mengkotakan manusia, memberi kesempatan untuk hidup yang lebih baik tanpa harus meninggalkan kampung halaman.